Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna saqal hadits kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar aw ilan nar summa amma ba'd. Akhwatal Islam, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlipat curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Ikhwanul akhwat, a'azanillahu wa iyyakum. Pada malam ini pembahasan kita masih meneruskan pembahasan kitab Syubhatun Haula Salafiyah. Subhat seputar as-salafiyah. Barusan saya sambil lihat-lihat dalam perjalanan saya menuju ke tempat kajian ini, saya beli buku dari kota Solo. Ada buku yang isinya membongkar kesesatan Wahabi. Bukunya menarik, makanya saya beli kan. Dan ketika saya baca, subhanallah, ikhwatal Islam, saya dapat membayangkan, saya dapat merasakan dahsyatnya zaman fitnah di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya dapat membayangkan dahsyatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana hebatnya yang terjadi di zaman beliau. Karena ketika di zaman beliau ini yang tampil memberikan penjelasan siapa beliau adalah orang-orang yang berlevel
dan berlabel ulama, orang-orang yang karya tulisnya juga banyak. Saya dapat merasakan apa yang terjadi di zaman itu. Jadi ketika di zaman sekarang ini terjadi seperti ini, saya amat sangat memaklumi. Saya amat sangat memaklumi kenapa sekarang pun terjadi seperti ini. Oleh karena itu, lewat majelis ini saya menyerukan kepada antum semua, khususnya untuk pribadi saya, marilah kita senantiasa meningkatkan ilmu kita, yakni banyaklah kita menghadiri majelis ilmu dan menelaah ilmu-ilmu yang sahih. Saya berharap antum ini jangan banyak membaca buku-buku yang mengandung syubhat, termasuk buku-buku rudud pun yang isinya membantah kepada yang lain, kecuali dengan bimbingan para ulama, dengan bimbingan para asatid yang terpercaya, baru antum boleh. Kenapa? Karena andai kata kita membaca kitab-kitab rudud, kitab yang berisi bantahan-bantahan, seandainya kita kurang mengerti, maka kita akan terkena syubhatnya. Oleh karena itu, saya anjurkan kita hendaklah baca buku-buku yang bermanfaat saja. Jangan buku yang di dalamnya mengandung syubhat atau rudud atas syubhat. Karena saya khawatir ketika antum membaca kitab rudud atas syubhat, antum tersubhat dengan argumentasi yang dibantah tersebut. Kecuali ketika kita telah mapan, telah memadai pengetahuannya, tentu tidak mengapa, insya Allah. Nah, pada malam ini kita akan meneruskan kembali pembahasan dari kitab Syubhat Haula Salafiyah. Dan saya mulai pada pembahasan yang atau halaman 121 ini dari kalimat wa innamal maqsud bil ittiba. Antum lihat baris ketiga dari atas halaman 121. Baris ketiga dari atas ada tulisan tebal wa innamal maqsud bil ittiba. Saya mulai dari kalimat itu. Qala al-muallif rahimahullah, pengarang kitab rahimahullah taala berkata, wa innamal maqsud bil ittiba, dan sesungguhnya yang dimaksud dengan al-ittiba huwa Allahu summa rasuluhu, adalah Allah kemudian Rasulnya. Yang dimaksud al-ittiba adalah Allahu wa summa rasuluhu. Pertama adalah Allah, yang kedua Rasulnya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam al-wahidu alladhi yajibu ittiba'uhu duna sairin nas. Dia, Nabi Muhammad SAW, adalah satu-satunya manusia yang wajib diikuti, bukan manusia yang lainnya atau selain manusia yang lainnya. Wa huwa an-nabiyul wahid alladhi ja'alallahu azza wa jalla ittiba'ahu ad-dalila li mahabbatillahi azza wa jalla. Dia adalah
satu-satunya nabi yang Allah jadikan dalil dengan mengikutinya. Allah jadikan dalil, Allah jadikan bukti limahabbatillahi azza wa jalla, untuk kecintaan kepada Allah. Jadi bukti kalau kita ini mencintai Allah, maka kita wajib mengikuti sunnah Nabi. Bukti kita mencintai Allah, maka kita mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita tidak mengikuti sunnah Nabi, berarti kita sebenarnya tidak mencintai Allah dan tidak terbukti kecintaannya kepada Allah. Kama fil ayatil masyhurah, sebagaimana di dalam ayat yang sangat terkenal dan sering kita dengar dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, katakanlah oleh kamu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dimaknakan ikutilah aku, ikuti Rasulullah SAW? Karena Allah berfirman, ucapkan oleh kamu ya Muhammad, ucapkan oleh kamu ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka ittiba'lah kepadaku. Jadi ittiba'u sunnati Rasulillah adalah merupakan sebab seseorang, merupakan bukti seseorang mencintai Allah. Kalau dia tidak ittiba dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia tidak mencintai Allah yang sebenarnya. Makanya ittiba sunnah Rasulullah adalah batu ujian. Batu ujian apakah seseorang mencintai Allah atau tidak, maka dikembalikan kepada ittiba sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena ittiba'u sunnati Rasulillah adalah wasilah, adalah jalan, bahkan satu-satunya jalan untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Faidan, maka oleh karena itu al-farqu hamun, adapun yakni al-farqu, pembedaan itu adalah hamun, sesuatu yang penting. Wa yumkinu ijazuhu bi kalimatin qasirah, dan mungkin untuk meringkasnya dengan kata-kata yang singkat. Da'watuna tanhasiru fi ifradin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ittiba, bahwa dakwah kita terbatas dalam hal menyendirikan Nabi Muhammad SAW untuk diikuti. Artinya dakwah kita itu adalah menyeru orang untuk al-ittiba. Itu dakwah kita. Di dalam kitab Ta'rifun Am Bimanhajis Salafil Kiram disebutkan tentang madatu dakwah as-salafiyah, materi dakwah salafiyah. Materi dakwah salafiyah itu ternyata cuma 2. Dan ini yang seharusnya oleh kita digembor-gemborkan terus, atau yang oleh kita diperbanyak terus. Apa itu? Pertama,
at-tauhid. Dan yang kedua al-ittiba. Itu adalah madatu ad-da'wati as-salafiyah. Madah dakwah salafiyah adalah dua. Pertama at-tauhid, yang kedua al-ittiba. Oleh karena itu, kapanpun, dimanapun, kita harus menggembor-gemborkan dua perkara ini dengan menjelaskan at-tauhid, maka kita telah menerangkan dan menjabarkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Dengan menjabarkan al-ittiba, maka kita berarti sudah menerangkan dan menjelaskan kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oleh karena itu, ikhwatal Islam, a'azzanillahu wa yakum, apabila kita memperhatikan tipu daya syaitan dan keburukan-keburukan syaitan, maka kita akan melihat bahwa keburukan syaitan yang setan lancarkan kepada kita itu ternyata poin yang pertama, yaitu bahwa syaitan atau keburukan syaitan, poin yang pertama apa katanya? Syaitan itu akan melancarkan keburukannya yang pertama, yaitu syarrul kufri, keburukan berupa kekufuran, wasyirki, kesyirikan, wal mu'adatillahi wa rasulihi, memusuhi Allah dan Rasulnya. Fa idza dhafara bidzalik, lalu apabila setan sudah mencengkeramkan hal tersebut min ibni Adam, dari ibnu Adam, biradi dinihi, dengan cara menolak agamanya, dengan cara menolak agama tersebut, itu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menerangkan tentang syarru syaitan, yaitu keburukan syaitan. Kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan yanhasiru syarru syaitan fi sittati anjas, bahwasanya keburukan syaitan terbatas dalam 6 najis, 6 kotoran. La yazalu bibni Adam hatta yanala minhu aw aksar, dan dia akan terus melakukan itu kepada ibnu Adam sampai dia mendapatkannya, ya, atau mendapatkan yang lebih banyak lagi. Kalimat yang pertama yaitu syarul kufri wa syirki, yakni keburukan, kejahatan dengan menimbulkan kekufuran pada umat manusia dan kesyirikan. Ini merupakan keburukan yang pertama, kejahatan yang pertama. Dan yang keduanya asyarus tsani wahia al-bid'ah wahia ahabu ilaihi minal fusuqi wal ma'asi. Yang kedua adalah bid'ah, yang mana bid'ah lebih dicintai oleh syaitan daripada kefasikan dan kemaksiatan. Kenapa? Karena orang yang berbuat kefasikan dan kemaksiatan mengakui dirinya berbuat salah dan dosa. Sedangkan orang yang berbuat bid'ah maka tidak merasa dirinya berbuat salah dan dosa. Jadi kalau dikatakan dakwatuna tanhasiru fi ifradi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ittiba, ini wajar. Karena apa? Karena memang dakwah kita adalah menyuruh orang supaya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila orang itu ittiba kepada Nabi, apabila orang itu
ittiba sunnati Rasulillah, maka sangat mudah untuk diajak kepada tauhid. Kenapa? Karena untuk mengenal pentauhidan kepada Allah atau ingin mentauhidkan kepada Allah tabaraka taala, maka diawali dari apa? Dari ittiba sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah Rasulullah. Di dalam catatan kaki dari kitab ini ada uraian yang bagus tentang al-ittiba yang ditulis oleh Syekh Amr Abdul Mu'min Salim hafizahullah. Kata beliau, wa kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah, dan sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah taala, kata Imam Ahmad, al-ittiba'u yang disebut dengan ittiba adalah an yattabi'ar rajulu ma ja'a an Nabi sallallahu, seseorang yang mengikuti semua yang datang dari Nabi sallallahu. Satu. Yang kedua, wa an ashabihi, dan dari para sahabatnya. Dua. Summa huwa man ba'du fit tabi'in mukhayyar. Dikatakan summa huwa man ba'du min fit tabi'in mukhayyarun, kemudian dia, yakni orang yang datang, orang yang setelahnya di kalangan para tabi'in itu mukhayyar, bersifat memilih. Saya berikan tafsil atas kalimat ini supaya antum paham. Pertama, apa yang datang dari Nabi SAW mesti diikuti. Itu adalah al-ittiba. Saya mau tanya, ittiba dengan sunnah Nabi yang mulia, itu kira-kira orang paham tidak? Paham kan? Dalilnya Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ittiba kepada Rasulullah orang paham. Yang kedua, wa an ashabihi, dan ittiba kepada para sahabatnya. Ittiba kepada para sahabatnya. Ittiba kepada para sahabatnya diterangkan dalam perkataan Imam Ahmad ini, berarti seseorang tidak akan sempurna ittibanya kepada Rasulullah SAW kecuali jika dia ittiba kepada para sahabat Nabi. Maka setiap kita harus berusaha untuk ittiba kepada para sahabat Nabi. Saya mau tanya, ittiba kepada Rasul kira-kira perlu dalil lagi apa tidak? Cukup tidak dalilnya? Cukup. Sekarang ittiba kepada para sahabat Nabi. Mari kita bahas kira-kira dalilnya mencukupi. Pertama, kalau kita kembali kepada perkataan dari 3 generasi terbaik, saya ambil perkataannya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan alaika bittiba'i athari man salafa. Al-Auza'i itu sejaman dengan Imam Malik. Imam Malik berdekatan dengan Imam Syafi'i karena beliau adalah gurunya. Imam Malik gurunya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Al-Auza'i ini dari kalangan tabi'in. Saya mau tanya, benar apa salah? Atau tidak tahu? Kalau tidak tahu anggap aja benar ya. Kenapa saya anggap benar?
Dalilnya adalah Al-Imam Abu Hanifah itu dari tobaqoh mana? Sahabat Nabi, tabi'in atau tabi'i tabi'in? Menurut sebagian riwayat, Abu Hanifah pernah bertemu dengan Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia. Pernah bertemu dengan Anas bin Malik. Kalau ada orang yang pernah bertemu dengan sahabat, kira-kira disebut apa? Langsung ya, tabi'in. Walaupun sebagian ulama meragukan tentang apakah Imam Abu Hanifah pernah bertemu seorang sahabat Nabi atau tidak. Namun umumnya mereka mengatakan Abu Hanifah itu adalah tabi'in sogir. Siapa yang tahu kenapa disebut tabi'in sogir? Karena dia pernah bertemu dengan seorang sahabat Nabi. Tabi'in sogir. Al-Imam Malik rahimahullah dengan Al-Imam Abu Hanifah tentu saja lebih senior Al-Imam Abu Hanifah. Dan Al-Imam Malik, beliau dalam silsilatul dahab, beliau itu bertemu dengan Imam Nafi. Imam Nafi dengan Ibnu Umar. Nafi tabi'in, Ibnu Umar sahabat Nabi. Imam Malik berarti tabi'ut tabi'in. Al-Imam Al-Auza'i adalah ulama yang sejaman dengan Imam Malik dan satu tabaqah dengan Imam Malik. Bedanya Imam Malik dikenal ahlul hadis, ulama dari kalangan muhaddisin. Sedangkan Al-Imam Al-Auza'i dikenal sebagai ulama fuqaha, ahli fikih. Kata beliau, alaika bittiba'i athari man salafa. Alaika wajib atas kamu bittiba'i untuk mengikuti athari man salafa, asarnya orang yang telah lalu. Kalau dia seorang tabi'in, kalau dia seorang tabi'it tabi'in, berarti siapa yang dimaksud dengan orang yang telah lalu? Bisa jadi tabi'in, ya, bisa jadi para sahabat Nabi, dan para sahabat Nabi lebih dipastikan daripada tabi'in yang dia maksud. Ya kan? Para sahabat Nabi lebih dipastikan daripada para tabi'in yang dia maksud. Yang dimaksud dengan bittiba'i athari man salafa itu maksudnya para sahabat Nabi. Ini kesaksian seorang tabi'it tabi'in. Tentang apa? Tentang kehujahan sahabat Nabi. Athari man salafa. Yang kedua, seorang tabi'in. Saya ambil contoh Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Beliau pernah berlomba dengan Ibnu Kaisan ketika dia perintahkan oleh gurunya untuk mengumpulkan hadis dan riwayat yang dapat dijadikan hujjah. Maka kata Ibnu Kaisan, mari kita kumpulkan riwayat yang datang dari Nabi SAW. Maka keduanya mengumpulkannya. Setelah dirasa cukup mengumpulkan riwayat tersebut, kemudian Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in ini, beliau bicara, kata beliau, sekarang kita lanjutkan dengan
mengumpulkan sunnah berikutnya. Kalau tadi sunnah yang datang dari Nabi, kata beliau, mari kita kumpulkan sunnah yang datang dari para sahabat Nabi. Kemudian Ibnu Kaisan tidak mau. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri mengumpulkannya. Ketika menghadap gurunya, maka Muhammad bin Syihab Az-Zuhri lulus, sedangkan dia tidak. Dan ini diceritakan dalam kitab Taisir Ulumil Hadis karya Syekh Amr Abdul Munim Salim. Berdasarkan riwayat ini, berarti seorang tabi'in seperti Muhammad bin Syihab Az-Zuhri sekalipun telah mengakui bahwa asarnya para sahabat Nabi adalah sunnah. Itu bukti bahwa seorang tabi'in pun mengatakan ini adalah sunnah. Selanjutnya, kalau tabi'in masih belum cukup, kita lanjutkan sahabat Nabi. Perkataan siapa? Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Man yastannu falyastanna biman qad mata." Siapa yang ingin meniti jalan sunnah, hendaklah dia meniti jalan sunnah orang yang telah meninggal dunia. Pertanyaannya, ini yang bicara siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya kan? Abdullah bin Mas'ud dari kalangan siapa? Sahabat Nabi. Siapa yang dimaksud man yastannu fal yastanna biman qad mata? Siapa yang dimaksud dengan biman qad mata? Jawabnya para sahabat Nabi, bukan Rasul. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan biman qad mata minas sahabah, orang yang meninggal dunia dari kalangan sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud itu seorang sahabat Nabi. Mungkin antum kenal siapa Abdullah bin Mas'ud. Satu, Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi, ahli tafsir yang lebih senior dari Ibnu Abbas. Berarti dia ulama atau bukan? Ulama. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang betisnya kecil, yang mana kalau betisnya yang satu itu ditimbang, dia lebih berat daripada gunung Uhud. Kalau betis antum ditimbang, kira-kira seukuran apa? Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat Nabi yang pernah menjadi gubernur, menjadi wali kota, maaf. Dia pernah menjadi wali kota. Dan beliau ini adalah orang yang kecil tapi memiliki amar ma'ruf nahi munkar yang sangat besar dan sangat berani. Padahal orangnya kecil. Itu Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini ahli ilmu, tapi beliau mengatakan man yastannu falyastanna biman qad mata. Siapa yang ingin meniti sunnah, hendaklah dia mengikuti sunnah orang yang telah meninggal dunia. Dan yang beliau maksud adalah para sahabat Nabi. Jika para sahabat Nabi saja, seperti yang ahli ilmunya, yakni menyatakan bahwasanya adanya sunnah dari para sahabat Nabi yang lain yang biman qad mata, yang sudah meninggal dunia. Kalau ada yang tanya kenapa disebutnya biman qad mata, jawabnya orang yang sudah meninggal dunia itu sudah jelas statusnya, sudah jelas keistiqomahannya, sudah jelas statusnya, sudah jelas keutamaannya, sudah jelas akhir hayatnya. Beda dengan orang yang masih hidup. Kenapa? Karena orang yang masih hidup la yu'manu anhu al-fitnah. Tidak aman apa? Tidak aman fitnah kalau orang yang masih hidup. Tapi kalau orang yang sudah meninggal dunia, aman fitnah. Maksudnya dia tidak akan
dipertimbangkan lagi amalnya, kecuali apa yang sudah dia perbuat. Dia tidak akan terkena fitnah dunia, dia sudah meninggal dunia. Selanjutnya, ada tidak kesaksian dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa pentingnya mengikuti sahabat Nabi? Jawabnya ada. Yakni ketika Rasulullah SAW berbicara tentang sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan, bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum binar illa wahidah, semua di neraka kecuali satu. Qila man hiya? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang aku pada hari ini dan para sahabatku pada hari ini berada di atasnya. Kenapa Rasulullah pakai nyebut-nyebut ashabi? Kenapa tidak cukupkan ma ana alaihi al-yawma? Tos we sakitu. Ya kan? Kenapa mesti pakai sebutan wa ashabi? Kenapa pakai sebutan wa ashabi? Itu menunjukkan bahwa sunnah para sahabat Nabi mulhaq, diikutkan kepada sunnah Rasulullah SAW yang mesti orang mengikutinya. Berikutnya, apakah pernah Rasulullah SAW begitu menghargai tentang sahabat Nabi? Ini diantara dalilnya yang langsung menyebutkan ma ana ali al-yawma wa ashabi. Ketika menceritakan satu golongan yang selamat adalah yang aku berada di atasnya, para sahabatku berada di atasnya. Ada yang bertanya, sunnah para sahabat Nabi yang mana yang wajib kita ikuti? Jawabnya, sunnah para sahabat Nabi yang gak pernah disalahkan oleh Nabi dan gak pernah disalahkan oleh para sahabat Nabi. Tapi kan sahabat Nabi tidak maksum. Jawabnya benar. Tapi kan para sahabat Nabi berbeda pendapat. Jawabnya benar. Tapi kan para sahabat Nabi berbeda-beda pendapatnya. Jawabnya benar. Tapi kok kenapa sunnah yakni pendapatnya sahabat Nabi itu jadi dalil? Jawabnya, pendapatnya sahabat Nabi yang tidak bertentangan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Karena kalau pendapatnya sahabat Nabi bertentangan dengan Rasulullah SAW, jangankan sahabat yang lain. Ibnu Abbas, ini saya sengaja agak diperpanjang ya tentang masalah ini supaya antum ngerti nih. Ya, keluar dari majlis ini ngerti, tapi keluarnya sampai selesai. Jangan pada isya pulang. Pada isya pulang sampai ke rumah ada subhat, itu di luar tanggung jawab kami. Paham? Belum selesai ikhwan. Malam ini saya akan tafsir sedikit tentang syubhat yang beredar mengenai sunnah sahabat Nabi. Antum perhatikan. Kalau antum tidak setuju, antum boleh tanya. Ya. Perhatikan oleh antum semua. Kalau ada yang bertanya, sunnah sahabat Nabi yang mana? Jawabnya, yang tidak bertentangan dengan sunnah Nabi. Kenapa? Karena jangankan Abdullah bin Mas'ud, jangankan Ibnu Abbas, perkataan Abu Bakar pun jika bertentangan dengan perkataan Rasulullah, maka tidak akan diterima. Jangankan perkataan Ali, perkataan Umar pun tidak akan diterima jika bertentangan dengan perkataan Rasulullah SAW. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang sesuatu.
Kata beliau, qala Allah, qala Rasul, kada wa kada. Yang lain bicara. Yang ngomongnya siapa? Sahabat Nabi. Ya. Oh, maaf, bukan sahabat Nabi, tabi'in. Tabi'in yang bertanya kepada Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, bukankah Abu Bakar berkata begini? Bukankah Umar berkata begini? Apa jawab Ibnu Abbas? Hampir-hampir saja batu dari langit itu jatuh menimpa kita gara-gara kamu mengatakan ketika aku qala Allah wa qala Rasul, kamu katakan Abu Bakar berkata begini, Umar berkata begini. Saya mau tanya, perkataan Ibnu Abbas ini benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar. Kenapa benar? Kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, tafsirnya adalah la tukhalifullaha wa rasulah. Kamu tidak boleh menyelisih Allah dan Rasulnya. Jadi ketika beliau mengatakan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika beliau mengatakan qala Allah qala Rasul, tapi kan kata Abu Bakar begini, kata Umar begini. Pertanyaannya adalah, kalau firman Allah dan sabda Nabi dibandingkan dengan pendapatnya Abu Bakar dan Umar saja, yakni Ibnu Abbas takut batu itu akan jatuh dari langit mengenai dia, bagaimana kalau firman Allah dan sabda Nabi dibandingkan dengan perkataan antum? Kayaknya yang akan terjadi adalah laut ngamuk kepada antum. Ya, tsunami ya, yang sekarang lagi ramai itu. Sebagaimana dalam hadis yang lemah, air laut minta izin. Yang sekarang sedang beredar di mana-mana. Minta izin 3 kali setiap hari. Ingin meludeskan antum, meludeskan. Bahasa apa itu meludeskan ya Pak? Jelas kan? Tentu saja sunnah sahabat Nabi ini tidak boleh bertentangan dengan apa? Dengan apa yang dilakukan, apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya, bagaimana kalau sunnah sahabat Nabi ini saling bertentangan di antara para sahabat Nabi? Jawabnya, ingatkah antum dengan Ibnu Umar? Ingatkah antum dengan sahabat Nabi yang lain? Mereka mengatakan, aku malu. Ini kalau nggak salah perkataan Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Umar menceritakan 3 orang sahabat Nabi yang utama, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ibnu Abbas saja yang ahli tafsir, ulama muda, ini ulama muda, beliau katakan, aku malu kalau pendapatku menyelisihi Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Itu Ibnu Abbas loh, ulama dari kalangan sahabat Nabi, ahli tafsir, mendapatkan gelarnya Habrul Ummah, ulamanya umat, malu. Menyelisihi Abu Bakar, Umar, Utsman, malu. Loh, kalau Ibnu Abbas yang ulama dari kalangan sahabat Nabi malu menyelisihi para sahabat Nabi yang senior, kira-kira kalau antum malu nggak menyelisihi sahabat Nabi? Atau antum nggak tahu malu? Sehingga, oh, sahabat Nabi kan pendapat juga sama aja dengan kita. Ini keterlaluan.
ini orang jauh dari membaca asar-asar yang sahih dari orang-orang terdahulu. Tapi ikhwatul Islam, nanti kita teruskan insyaallah perincian tentang ini. Dan saya ulangi, jangan sampai tidak paham. Saya berharap penjelasan ini akan bisa memberikan manfaat dan faedah untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Selanjutnya ikhwatal Islam, a'azanillahu wa iyyakum, kita melanjutkan tafsil atas ittiba kepada para sahabat Nabi. Tadi sudah saya terangkan bahwa sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas itu malu menyelisihi Abu Bakar, malu menyelisihi Umar, Utsman. Apalagi dengan kita. Kalau Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau menjadikan orang-orang yang telah meninggal, yang telah mendahului beliau, dijadikan sebagai sunnah. Yang tentu saja yang meninggal sebelum Abdullah bin Mas'ud kan banyak. Bukan hanya Abu Bakar, Umar saja, bahkan yang lainnya. Bahkan Nabi kita yang mulia juga mengatakan seperti yang sering saya ulang-ulang, perkataan Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, idza tafaqo Abu Bakar wa Umaru ma khalaftuhuma. Kalau Abu Bakar dengan Umar itu ittifaq, aku tidak akan menyelisih keduanya. Kalau ittifaq. Apakah dengan keterangan-keterangan itu tidak cukup bagi kita untuk menunjukkan betapa pentingnya ittiba kepada sunnahnya para sahabat Nabi? Kalaupun ada ikhtilaf, maka ada dua bitnya, ada ketentuannya, dan dua bit ini berdasarkan dalil. Umpamanya, mana yang didahulukan dari para sahabat Nabi jika bertolak belakang? Jawabnya tentu pendapat al-khulafa'ur rasyidun. Karena Nabi kita yang mulia bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi." Pertama, kalau pendapat para sahabat Nabi ini telah sampai kepada tingkatan ijma', tentu sudah tidak ada lagi perdebatan dalam masalah ini, karena sudah sampai kepada ijma'. Kalau ijma' tidak perlu ada perdebatan. Bagaimana kalau berselisih di antara para sahabat Nabi? Jawabnya, dahulukan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dari mana kita tahu mesti mendahulukan sunnah khulafa'ur rasyidin? Karena Nabi kita yang mulia bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid." Bagaimana kalau para sahabat Nabi berselisih faham antara satu dengan yang lain? Jawabnya, dahulukan para sahabat Nabi
yang menjadi fuqaha, yang menjadi ulama. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli dzikir kalau kamu tidak tahu. Ahli dzikir adalah al-arifina bil kitab wa sunnah, yang mengerti tentang kitab dan sunnah, yang tahu tentang kitab dan sunnah. Tentu para sahabat Nabi itu lebih diutamakan karena mereka mengerti tentang kitab dan sunnah. Ala kulli hal, apakah masih kurang juga dengan dalil-dalil ini? Jawabnya bahwa kita mesti mengikuti para sahabat Nabi, termasuk para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini sudah di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tabaraka wa taala, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Disebutkan dalam ayat Allah yang mulia ini menunjukkan kemuliaan para sahabat Nabi, dan tidaklah kemuliaan tersebut yakni disebutkan karena di sana ada keutamaan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, ittabi man anaba ilayya. Kan begitu? Ikutilah oleh kamu man anaba ilayya, orang yang kembali kepadaku. Orang yang kembali kepadaku, kata Allah tabaraka wa taala, ittabi man anaba ilayya. Apa tafsiran man anaba ilayya? Dijelaskan, man anaba ilayya adalah para sahabat Nabi. Kata-kata ittabi, ikutilah oleh kamu, yakni ittabi sabila man anaba ilayya, jalannya orang yang kembali kepada aku. Itu dalil yang menunjukkan bahwa kita mesti mengikuti para sahabat Nabi. Allah yang memerintahkannya, Allah yang menyuruh kita untuk mengikuti jalan mereka. Masa kita tidak mau mengikuti jalannya para sahabat Nabi? Kenapa? Karena sahabat Nabi ini sudah di-ACC oleh Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala yang menyebutkan seperti ini. Saya bacakan mungkin, yakni di dalam surah Luqman ayat yang ke-15. Allah berfirman, ya, wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah oleh kamu sabila man anaba ilayya, yakni jalannya orang yang kembali kepadaku. Maka siapakah yang dimaksud dari sabila man anaba ilayya? Yaitu yang pertama kali yang kembali kepada jalan Allah adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwatal Islam, a'azakum. Sudah cukup panjang saya menjelaskan masalah ini, ya kan? Apakah tidak cukup dengan bukti-bukti ini untuk menunjukkan bahwa kita mesti kembali kepada untuk mengikuti yakni sunnahnya para sahabat Nabi? Kalau ada pertanyaan, bukankah sahabat Nabi berbeda pandangan? Kita jawab, jika berbeda pandangan, maka pertama dahulukan pendapat khulafaur rasyidin. Yang keduanya dahulukan pendapat yakni kebanyakan para sahabat Nabi, atau dahulukan pendapat sahabat Nabi yang sejalan dengan yakni sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kenapa? Karena pendapat seorang sahabat Nabi yang menyelisih kebanyakan mereka tentu saja tidak dipakai dan tidak digunakan. Bahkan itu merupakan sesuatu yang diabaikan. Kenapa? Karena dia menyendiri, sedangkan sahabat Nabi yang lain berbeda dengannya. Nah, kalimat di sini
Al-ittiba an yattabi ar-rajulu ma jaa an Rasulullah wa an ashabihi. Ini dalil bahwa ittiba yang sempurna itu bukan hanya ittiba'u sunnati Rasulillah, termasuk ittiba'u sunnati ashabi Rasulillah. Mengikuti sunnahnya para sahabat Nabi. Thumma huwa man ba'du fit tabi'ina mukhayyar. Adapun yaitu orang yang datang setelah sahabat Nabi di kalangan para tabi'in itu mukhayyar, boleh dipilih. Perhatikan, bukan matruk, bukan boleh ditinggalkan. Tapi apa? Mukhayyar, boleh dipilih. Kalau dipilih, kira-kira milih yang ada apa milih yang enggak ada? Alhamdulillah. Ternyata pikiran antum masih jernih, ikhwah. Yang ada. Itulah sebabnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah beliau mengatakan pentingnya kembali kepada fikih salaf. Kata beliau, yakni ahamiyatu ruju' ila fikih salaf. Di antaranya adalah ini, bahwa ketika berkenaan dengan perselisihan di antara mereka dari kalangan tabi'in umpamanya, maka di sana ada mukhayyar, boleh kamu pilih, silakan kamu pilih, tapi bukan matruk, bukan ditinggalkan. Pendapatnya para tabi'in itu dipilih silakan, tapi bukan ditinggalkan. Artinya jika mereka berselisih menjadi 10, antum pilih mana yang menurut nador antum, menurut penelitian antum yang punya ilmunya, yang mengerti ilmunya, silakan mana yang lebih dekat kepada al-haq. Bukan matruk, bukan ditinggalin. Lalu memunculkan pendapat baru, bukan. Ini kalimatnya mukhayyarun, dipilih. Awas tuh, jangan salah paham. Mukhayyarun, dipilih, bukan ditinggalkan. Akhrajahu Abu Dawud fil Masail, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Al-Masail. Fal ittiba yakunu lil kitab wa sunnah. Maka ittiba adalah terhadap kitab dan sunnah bi fahmi salafus salih, dengan mengikuti pemahaman salafus salih. Kama dalat alaihi kalimatul Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh perkataannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Selanjutnya, ikhwanul akhwat a'azma'ikum, kemudian fahuwa indana la mathila lahu wa la syarika lahu fil ittiba. Maka dia di sisi kami, menurut kami, la mathila lahu, tidak ada yang, yakni tidak ada yang semisalnya, tidak ada yang sebanding dengannya, wala syarika lahu, dan tidak ada yang menjadi sekutu bagi dia fil ittiba, dalam hal al-ittiba, yakni ittiba kepada Rasulullah SAW. La nattabi'u ahadan minal basari itlaqan, tidak ada seorang pun yang diikuti secara mutlak illa kecuali ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, kalau sesuatu datang dari Nabi dan sah datang dari Nabi, kira-kira dijamin benar tidak? Kalau sesuatu datang dari para sahabat Nabi dan benar-benar dari para sahabat Nabi, dijamin benar apa tidak? Tidak. Kan sesuatu datang dari sahabat Nabi dan benar-benar datang dari sahabat Nabi, dijamin benar tidak? Tidak dijamin dari sahabat Nabi tersebut. Tapi kan belum tentu benar kan? Saya kan bilang sesuatu yang datang dari sahabat Nabi dan dia benar-benar dari sahabat Nabi, dijamin benar tidak? Tidak. Karena sahabat Nabi kan tidak maksum. Ya kan? Tapi kalau apa yang diterangkan oleh sahabat Nabi ini tidak ada satupun keterangan
dari Rasulullah SAW, tidak ada pengingkarannya. Saya mau tanya, apa saja yang terjadi di zaman Nabi, yang diucapkan oleh sahabat Nabi, yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yang terjadi di zaman Nabi, kira-kira ada nggak yang lolos, nggak ketahuan salahnya, ada nggak? Hah? Saya ulangi lagi ikhwan supaya antum ngerti. Sahabat Nabi ini kan hidup dengan Nabi. Mereka ngomong, mereka berbuat, itu terjadi di zaman Nabi. Kemudian diriwayatkan sampai sekarang. Kira-kira ada nggak yang lolos dari koreksi, yakni lolos dari koreksi yang datang dari Nabi? Ada nggak? Ada nggak? Antum kok ragu-ragu? Kayak bukan ahlus sunnah saja. Saya mau tanya, apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi di zaman Nabi, apa yang diperbuat oleh sahabat Nabi di zaman Nabi, apa yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi di zaman Nabi, kalau mereka itu salah, ada yang lolos? Tidak. Tidak akan ada, pasti akan datang koreksi. Tuh si fulan telah terjadi demikian, turun wahyu menerangkan kejadian si fulan. Tuh si fulan mengatakan demikian, salah, datang wahyu terjadi tentang si fulan. Begitu ya ikhwan. Ini saya cerita begini supaya antum semakin yakin, semakin mantap bahwa apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi, apa yang diperbuat oleh para sahabat Nabi di zaman Nabi steril dari kesalahan, dan kalau salah pasti akan ada koreksinya. Jelas tidak ikhwan? Begitu. Ini namanya yakin antum dengan ilmu. Yang keduanya, setelah Nabi tidak ada di zaman para sahabat Nabi, di zaman para sahabat Nabi, ya, kalau ada ucapan sahabat Nabi, ada perbuatan sahabat Nabi yang menyimpang, kira-kira ada koreksinya apa tidak? Kan Nabinya udah nggak ada. Hah? Apa dalilnya antum menjamin terjadi koreksi? Apa dalilnya? Aisyah mengoreksi Umar tentang adab kubur. Yang diadab seseorang karena sebab tangisan keluarga. Berarti hadis yang al-mayitu la yu'adabu bibukai ahli itu hadisnya tidak sahih, Ustaz? Sahih. Tapi Umar mempunyai faham yang dikoreksi sama Aisyah ketika menjelaskan. Itu di antara contoh yakni pandangan seorang sahabat Nabi yang salah dikoreksi oleh sahabat Nabi yang lain. Itu kasus yang saya tanyakan adalah dalilnya bahwa adanya jaminan apa yang terjadi di zaman sahabat Nabi ini tidak akan lolos dari koreksi. Kalau tadi kan peristiwanya ya, sekarang jaminannya apa? Allah berfirman, kuntum, itu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu dalilnya. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Siapa yang dimaksud dengan kalian? Para sahabat Nabi. Kenapa? Karena kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian yakni ta'muruna bil ma'ruf, memberitakan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari kemunkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah siyajul iman, pengawal keimanan. Maka para sahabat Nabi adalah khairu ummah. Kenapa khairu ummah? Karena para sahabat Nabi, di zaman para sahabat Nabi, meskipun Nabi telah tiada, kalau terjadi penyimpangan pasti dengan serta-merta akan terjadi koreksi. Pertanyaannya, jadi yang diriwayatkan kepada kita tentang perkataan sahabat Nabi, tentang perbuatan sahabat Nabi, apa yang dialami oleh para sahabat Nabi, tentang ijma'nya para sahabat Nabi, kalau salah pasti akan ada apa? Dari siapa? Karena telah dijamin oleh Allah, kuntum khairu ummatin. Oh, ini sudah sangat banyak ini dalil yang saya kemukakan. Apa antum masih tidak yakin
Ini saya sengaja langsung membaca kepada peta realita. Dan juga saya sengaja mengajak antum untuk mengembalikan kepada zaman-zaman mereka. Karena muncul keraguan-keraguan. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustaz, apa antum yakin bahwa ini adalah riwayat dari sahabat Nabi dan memang sahabat Nabi mengatakannya? Saya bilang iya. Dia tanya, dari mana Ustaz kamu tahu seperti itu? Saya jawab, dari riwayat. Apakah Anda yakin orang-orang yang melihat ini adalah orang-orang yang bisa terpercaya? Jawabnya yakin. Dari mana Anda yakin bahwasanya mereka adalah yakni orang-orang yang terpercaya dalam meriwayatkannya? Karena Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, mengatakan al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Laulal isnadu laqala man sa'a ma syaa. Seandainya tidak ada sanad, orang akan berbicara seenaknya sendiri. Kalau orang tanya, mana dalilnya adanya sanad? Jawabnya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fattabayanu. Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik dengan membawa satu berita, fattabayanu, maka tabayunlah. Firman Allah yang mulia ini dalil tentang adanya koreksi sanad. Firman Allah yang mulia ini. Begitu. Oleh karena itu, maka mana mungkin kita tidak percaya tentang keutamaan umat Islam ini sebagai umatul isnad. Umat Islam sebagai umat sanad. Tentu kita percaya. Dan para sahabat Nabi bercerita tentang masalah ini. Para sahabat Nabi bercerita tentang urusan ini. Oleh karena itu, maka apa yang terjadi, apa yang dilihatnya oleh para sahabat Nabi, kalau keliru pasti akan dikoreksi oleh sahabat Nabi yang lain. Makanya tidak ada satupun pendapat mereka yang bersifat pribadi, pasti akan ada koreksi. Tidak ada satupun di antara mereka yang pendapatnya yakni bertentangan dengan yang lain, pasti akan ada koreksinya. Dan ini bisa dibuktikan, bisa kita baca dalam kitab-kitab para ulama. Makanya para ulama kita bikin kitab. Apa itu? Kitab tentang asar ashabi Rasulullah, yaitu asar-asar para sahabat Nabi, yang di dalamnya menceritakan tentang apa yang dilakukan dan diperbuat oleh para sahabat Nabi. Nah, dalam keterangan ini Al-Imam Al-Albani mengatakan la nattabi'u ahadan minal basari itlaqan. Memang tidak ada orang yang diikuti secara mutlak illa ar-rasulah, kecuali Rasul. Kalau sesuatu itu sudah pasti datang dari Rasul, itu dijamin benar. Kalau sesuatu itu pasti datang dari sahabat Nabi, dijamin benar tidak? Saya ulangi lagi. Kalau sesuatu itu datang dari Nabi dan betul datang dari Nabi, dijamin benar tidak? Kalau sesuatu itu datang dari para sahabat Nabi, dijamin benar tidak? Tidak. Benar dari sahabat Nabinya, tapi belum tentu benar. Kenapa? Kalau datang dari Nabi, pasti benar karena Nabi maksum. Kalau para sahabat Nabi, maksum apa tidak? Tidak. Muncul subhat. Heran, segitu tidak maksum, kok masih dipakai juga? Dijawab. Yang kita pakai, yang terpelihara dalam kemaksumannya. Nah, apa buktinya? Buktinya dia nggak disalahkan sama sahabat Nabi yang lain. Kalau nggak disalahkan berarti dia benar. Apa mungkin sahabat Nabi, bisa saja kan sahabat Nabi itu dia berbuat kesalahan yang lainnya pada diam? Jawabnya itu ente. Sahabat Nabi tidak seperti itu. Apa buktinya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Antum tidak termasuk ayat ini. Ayat ini pertama kali khitabnya siapa? Para sahabat Nabi. Begitu.
Kalau pengen termasuk ayat ini, antum harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Antum jaga tuh iman antum, antum jaga tuh akidah antum jaga tuh keyakinan antum. Dengan apa? Amar ma'ruf, nahi munkar. Coba setelah diterangkan malam ini, masih ragukah yang ada dalam hati antum terhadap para sahabat Nabi, bahwa sahabat Nabi itu jadi hujah? Biasanya memang begitu. Tapi kan Ustadz, ada juga kan asar sahabat Nabi yang dhaif. Jawabnya yang dhaif tidak dipakai. Tapi ada juga kan yang palsu tidak dipakai. Tapi kan ada juga yang bertentangan sahabat yang lain, didudukan dan diproporsionalkan sesuai dengan dawabit dan qawaid. Itu dawabit qawaid ada dalilnya, tidak pakai dalil. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, mendahulukan khulafa'ir rasyidin, dalilnya jelas. Mendahulukan khulafa'ir rasyidin, dalilnya jelas. Mendahulukan yang ahli ilmu daripada yang tidak ahli ilmu, jelas. Muncul lagi subhat. Tapi kan tidak semua sahabat Nabi itu ahli ilmu kan? Apakah antum percaya bahwasanya riwayat yang dibawa oleh sahabat Nabi yang bukan ahli ilmu? Ikhwatal Islam, saya mau tanya, menurut antum riwayat seluruh sahabat Nabi itu diterima apa tidak? Menurut antum riwayat sahabat Nabi siapapun namanya, kalau dia sahabat Nabi, itu riwayatnya diterima apa tidak walaupun bukan ahli ilmu? Walaupun paling bodoh di antara mereka, diterima tidak? Kenapa diterima? Kan paling bodoh. Sahabat Nabi yang paling bodoh riwayatnya diterima apa tidak? Sahabat Nabi itu, ikhwan, ini kata mereka yang bingung dan ragu-ragu, ada yang ulama, ada yang bukan. Eta teh anu lain ulama teh juga urang eta teh. Bodohna teh. Jawabna, bodoh juga antumnya meureun. Tapi yang kita bahas bukan bodohnya mereka. Yang kita bahas riwayatnya mereka diterima apa tidak. Jawabnya diterima. Kenapa? Kulluhum udul. Kata para ulama, mereka semua adil. Sama dengan kita. Jawabnya tidak. Kenapa? Ulama gak ada yang nyebut anta adil, gak ada. Kalau sahabat Nabi langsung statementnya jelas. Kulluhum udul, semuanya adil. So, jelas tidak? Yang keduanya, antum baca dalam ta'rif ar-rawi. Siapa itu rawi? Yang namanya rawi itu, yakni periwayat yang walaupun mujarradur riwayat, yang walaupun mujarradur riwayat semata-mata meriwayatkan, walaupun dia nggak ngerti isi riwayatnya, semata-mata meriwayatkan, diterima karena tidak ada persyaratan seorang perawi mengerti dengan riwayatnya. Rawi ini bercerita tentang perkataan Rasulullah SAW. Kalaupun dia nggak ngerti riwayat ini, nggak paham betul riwayatnya, tapi dia menukil perkataan Nabi, perkataannya diterima apa tidak? Diterima. Karena seorang ar-rawi, seorang perawi, mujarrad riwayah. Antum bisa baca dalam kitab Tafsir Mustalahul Hadis karya Dr. Mahmud Tohan. So, kalau antum nggak percaya, ya, kalau apa yang saya bacakan ini salah, antum boleh koreksi lagi. Bahwa seorang periwayat, seorang yang menceritakan datang dari Nabi seperti sahabat Nabi ini, tidak dipersyaratkan faham dengan riwayat, tapi cukup meskipun mujarradur riwayah, semata-mata meriwayatkan. Amma ghairuna, adapun selain kita, fal muttabi'una, maka adapun orang-orang yang mengikuti indahum di sisi mereka katsirun banyak, kama huwal ma'ruf, sebagaimana yang sudah diketahui. Walaita anil amra fil ittiba' innahum inhasara fi ittiba'i laimatil arba'ah. Walaita, dan bisa jadi anal amra fil ittiba' innahum,
bahwasanya perintah mengikuti menurut mereka inhasara fi ittiba'il a'immatil arba'ah. Bisa jadi ini terbatas menurut mereka mengikuti 4 imam saja. Walaita anal amra inhasara indahum fi ittiba'i talamidati hadil a'immah. Bahkan bisa jadi bahwasanya urusan itu terbatas menurut mereka mengikuti muridnya para imam yang 4 ini. Walita. Dan bisa jadi ini dan itu, dan bisa jadi ini dan itu. Baik, saya teruskan lagi. Fakta dan data. Al-ittiba kita itu, yakni yang tadi kita paparkan di awal itu, al-ittibanya merujuk kepada kalamnya ulama terdahulu. Dan sudah saya terangkan tadi dari awal sampai akhir dengan dalil atau bukan? Dengan hujah atau bukan? Atau barangkali ngarang saya? Tidak. Sekarang ittiba menurut mereka yang tidak mengerti sunnah. Kata mereka ittiba itu adalah mengikuti 4 imam madhab. Siapa yang keluar dari 4 imam madhab, maka dia telah keluar dari salah satu prinsip Islam. Saya mau tanya, adakah orang yang berkata demikian? Ada, bukan saya. Saya kan cuma menukil doang. Ini perkataan yaitu Syekh As-Sawi dalam kitabnya Hasyatus Sawi, catatan kaki atau catatan pinggir atas kitab Tafsir Jalalain. Dinukil perkataan beliau ini oleh siapa? Oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan tentang kekeliruan ya terhadap pendapatnya Al-Imam As-Sawi ini. Karena Imam As-Sawi mengatakan siapa yang keluar dari 4 imam madhab, maka sungguh dia telah keluar dari salah satu pokok ya yaitu salah satu pokok dari pokok-pokok Islam. Ini ngeri ikhwan. Berikutnya, bahkan bisa jadi ittiba menurut mereka adalah ittiba kepada apa? Ittiba kepada murid-muridnya Imam Madhab 4. Sebelum saya teruskan murid-murid Imam Madhab, ittiba kepada 4 Imam Madhab ini sampai muncul istilah seperti yang pernah diucapkan oleh salah seorang pemuka, ya, pemuka di antara para pemuka yang sangat benci dengan Ahlus Sunnah, namun dia mengaku Ahlus Sunnah. Dia mengatakan, makanya kita wahai Sunni Syafi'i atau Sunni Hanafi atau Sunni Maliki atau Sunni Hambali, hendaklah hati-hati dengan ajaran-ajaran yang aneh yang sekarang banyak beredar, yang dipegangi oleh anak-anak muda. Jamaah sekalian, istilah Sunni Hanafi, Sunni Maliki, Sunni Syafi'i, Sunni Hambali ini banyak beredar di mana-mana. Seakan-akan ahlu sunnah terbatas pada 4 imam madhab. Padahal kalau antum baca imam madhab, menurut sebagian ulama mencapai 19 madhab. Ketika antum mengatakan madhab itu 4, orang Syiah tampil seolah-olah memiliki wawasan, yaitu imam madhab 5 dengan madhab Ja'fari. Antumnya ngertinya 4 imam madhab kalah sama orang Syiah. Kata orang Syiah kami ada 5. Coba kalau antum kembali kepada kitab-kitab para ulama. Para ulama menyatakan madhab ini yakni lebih dari 19 madhab. Banyak madhab ini. Madhab-madhab yang tadi. Madhab fiqih yang tadi. Banyak. Saya pernah baca di salah satu literatur menjelaskan, kata para ulama, yakni lebih dari
19 mazhab. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalau mereka mengatakan ittiba ternyata melulu kepada 4 imam mazhab, apalagi kalau mereka mengatakan ittiba itu adalah kepada talamidnya. Namun pertanyaannya, terjadikah ini? Jawabnya iya. Di dalam kitab Ahkamul Fuqaha disebutkan bahwa di antara yang teranggap adalah pendapat yang sepakat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi hidup abad yang ke-7. Kira-kira sebelum Imam Madhab apa setelah Imam Madhab? Dikatakan apabila sepakat Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ini teranggap. Kalau tidak ada, yang Imam Nawawi saja. Kalau tidak ada, yang Imam Rafi'i saja. Kalau tidak ada, ulama kebanyakan. Kalau tidak ada, ulama yang terpandai. Kalau tidak ada, ulama yang paling waroi. Begitu. Coba saya mau tanya, ini thariqah apa ini? Ini thariqah apa? Ini thariqah mengikuti kalam ulama. Ittiba kepada ulama. Samakah dengan tadi yang sudah saya sampaikan di awal? Jawabnya tentu beda. Ternyata ittiba versi mereka begini. Wala faidata man laita mutlaqan, dan tidak ada faedah siapa yang mudah-mudahan, yakni siapa yang bisa jadi mutlaqan, yakni diikuti secara mutlak. Walakinna hadha tafsila, akan tetapi penjelasan ini dibayani anal amra khatirun jiddan, bahwasanya urusan tersebut adalah urusan yang sangat penting. Nah, ikhwatal Islam, a'azakum. Cukup saya kira sampai di sini. Masya Allah, kita cuma membahas 2 paragraf ya. Tapi saya merasa lega pada malam ini. Karena saya berharap penjelasan ini bisa membuka mata hati antum yang masih tertutup. Atau bisa membuka siapa saja yang mendengar apa yang saya sampaikan ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat insya Allah apa yang disampaikan ini, dan berfaedah untuk kita semua. Saya kira cukup, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Paling 1, 2, atau 3 pertanyaan saja. Ya, silakan. Yang pertama mau menanyakan, di Lataif Al-Ma'arif ada keterangan bahwa salat 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya disampaikan bertemu dengan Ramadan. Jadi pertanyaannya kan, ini gak ada dalilnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari Khulafaur Rasyidin. Bagaimana menempatkannya, Ustaz? Satu lagi Ustaz, tentang perkataan Sufyan Ats-Tsauri bahwa tentang masalah bid'ah ahabbu indal iblis itu, yang jadi pertanyaan di dalam syarah usulul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah diterangkan asar ini dhaif, tapi di wasiat sughra dijadikan mu'tamad oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Jemaah sekalian, a'azakum, yang pertama yaitu tentang apa tadi? Salat itu doa 6 bulan. Iya. Itu adalah perkataan Mu'alla bin Mu'ad rahimahullah ta'ala. Dia bukan dari kalangan sahabat Nabi. Itu adalah cerita yang disampaikan atau yakni riwayat yang disampaikan oleh Mu'alla bin Mu'ad. Dan perkataan Mu'alla bin Mu'ad ini memahamkan doa yang berbunyi Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan li wa tasalamhu minni mutaqabbalan. Allahumma salimni li Ramadan, ya Allah selamatkan aku untuk bertumbuh dengan bulan Ramadan. Wa salim Ramadan li, ya Allah selamatkanlah Ramadan untuk aku. Wa tasalamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah ya dia ibadah Ramadan dariku sebagai amal yang diterima. Riwayat hadis ini tentang Allahumma salimni
Maka para ulama kita berselisih paham tentang riwayat ini sahih atau tidak. Umumnya para ulama menyatakan riwayat ini lemah. Ada juga yang menyatakan riwayat ini hasan. Dan yang tadi itu yakni mengamalkan doa ini yang dimaksud, yaitu Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan ali wa tasalamhu minni mutaqabbalan. Anggaplah doa ini adalah doa yang tidak ada asarnya. Anggap saja seperti itu. Pertanyaannya, kalau ada orang berdoa yaitu ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan, boleh apa tidak? Boleh. Dan begitu pula sebaliknya. Setelah dia saum Ramadan, dia pengen saumnya ini diterima. Pertanyaannya, kalau dia mengamalkan ini selama 6 bulan, yakni supaya diterima, boleh apa tidak? Boleh, kan ini doanya doa masalah. Oleh karena itu, doa ini apakah dia diamalkan ataupun tidak ada masalah. Karena berkenaan dengan masalah seseorang, keinginan seseorang. Ketika dia mengatakan Allahumma salimni Ramadan wa salim Ramadan ali, dia mengucapkan ini lalu kemudian mengamalkannya namun tidak menisbatkan kepada Rasulullah, maka tidak mengapa. Dan ini menjadi doa masalah. Apalagi tadi diterangkan bahwa memang ada dari Mu'adz bin Mu'adz tentang riwayat ini. Ya, riwayat mengenai pendahulu Mu'adz bin Mu'adz rahimahullah ta'ala yang mereka berdoa selama 6 bulan seperti ini. Dan kita dibolehkan untuk mengamalkannya. Mengamalkan seperti tadi. Dan kalaupun kita tidak mengamalkannya, yakni tidak mengapa, karena yang namanya doa itu yakni doa masalah, doa yang di dalamnya berupa permohonan, maka itu bisa dengan redaksi yang dibuat oleh kita. Namun apabila kita menisbatkan doa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka berarti harus berdasarkan dalil. Dan tadi sudah saya terangkan bahwa umumnya para ulama melemahkan riwayat ini, walaupun ada ulama yang menyatakan hasan riwayat ini. Demikian wallahu ta'ala alam. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu tentang perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Jadi yang didustakan itu bukan isi kalimatnya. Mereka yang melemahkan itu maksudnya ini seyogyanya tidak dinisbatkan kepada Sufyan Ats-Tsauri, karena riwayat ini lemah. Namun isi riwayatnya, maksudnya isi redaksinya itu benar. Bahwa memang yang namanya bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan, oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan bid'ah, dia merasa benar dan tidak merasa salah. Sedangkan orang yang berbuat maksiat, ketika dia melakukannya, dia merasa salah. Demikian Allahu ta'ala. Ya, terakhir ya. Kan tadi 3. Ini sudah 2 kan? Terakhir berarti. Barusan dikatakan seseorang tiba pada Rasulullah tidak sempurna. Nah. Dia tidak tiba ke sahabat. Nah. Saya pernah baca kitab pada lafaz tahiyat Allahumma sholli ala nabi. Assalamu ala nabi. Naam. Assalamu ala nabi. Dan diganti assalamualaikum jadi assalamu ala nabi. Naam. Itu kan kata dalam kitabnya itu ijma. Dengan ijma para sahabat. Naam. Bagaimana itu? Apa harus diamalkan atau dibaik? Baik. Yang betul itu tidak ijma. Itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dan itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan falamma qubido, maka ketika Rasul telah wafat, kulna, kata Abdullah bin Mas'ud,
kami mengucapkan assalamu ala nabi. Kata-kata kulna itu tidak menunjukkan ijma. Kata-kata kulna itu justru menunjukkan tidak ijma. Ya, karena apa? Karena kata-kata kulna yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud itu adalah sebagian dari sahabat Nabi. Makanya di dalam syarah atas hadis ini, para ulama kita mengatakan ini adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud saja. Pendapat dari Abdullah bin Mas'ud saja yang menyatakan as-salatu yaitu assalamu ala nabi. Dan perselisihan pendapat tentang apakah setelah salat kita mengucapkan ketika tasyahud kita mengucapkan assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh ataukah assalamu alaina ataukah assalamu ala nabi ya rahmatullah. Itu terjadi ikhtilaf yang panjang. Dan tidaklah sesuatu itu terjadi ikhtilaf melainkan tidak ijma. Kalau ijma enggak mungkin terjadi ikhtilaf. Dalam kitab Sinatul Insan ini perselisihan ditulis sampai 30 halaman. Saya hafal karena dulu saya sengaja meneliti kalimat ini sampai bolak-balik. Kesimpulannya tidak terjadi ijma. Adapun pendapat yang rajih menurut sebagian ulama seperti Syekh Albani, assalamu ala nabi. Adapun ulama yang lain seperti Lazada Imam tetap assalamu alaika. Kalau antum yang mana? Atau tidak dua-duanya? Assalamualaikum itu, assalamualaikum itu jadi naon atau macana? Demikian. Saya kira cukup insyaallah. Semoga bermanfaat. Kita akhir di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.